Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi biofarmasetika mengenai sediaan nasal dan juga pulmonal. Untuk topik bahasanya secara umum ada 7 topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama adalah anatomi fisiologi saluran napas, yaitu bagian A, struktur rongga hidung, ada mukus dan silia. Mukus itu terdiri dari lapisan sel yang kental dan juga lapisan sol yang lebih cair. Kalau silia itu dia yang bergerak secara ritmis dalam lapisan sol. Nah, dalam proses penghantarannya, obat harus berdifusi melalui mukus sebelum mencapai epitel. Gerakan silia akan menyebabkan mukus bersama obat cepat terdorong keluar sehingga waktu kontak obat dengan mukosa menjadi lebih terbatas. Subtopik berikutnya itu B, pohon bronkial hingga alveoli. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera. Jadi alveoli itu merupakan struktur berbentuk kantung kecil yang tersusun atas epitel pipis sederhana. Luas permukaannya itu sangat besar, sekitar 700 sampai 1000 meter persegi dengan dinding yang sangat tipis sehingga mendukung proses difusi secara tepat. Alveoli juga dikelilingi oleh jaringan kapiler yang sangat padat. Vaskularisasinya yang tinggi ini bisa memungkinkan saat yang telah melewati membran alveoli segala masuk ke dalam sirkulasi sistemik sehingga proses absorpsi yang berlangsung itu lebih efisien. Topik yang kedua yaitu biofarmasetika sediaan nasal. Untuk keuntungannya sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kaya vaskularisasi. Jadi mukosa rongga hidung itu punya jaringan pembuluh darah yang sangat banyak yang bisa memungkinkan distribusi cepat ke sirkulasi sistemik. Keuntungannya yang kedua atau bypass first pass metabolism. Jadi rutan nasal itu tidak melibatkan jalur vena porta menuju hati. Jadi obat yang diberikan secara nasal itu tidak mengalami metabolisme lintas pertama di hati sehingga fraksi obat yang tersedia dalam bentuk aktif menjadi lebih tinggi. Dan keuntungannya yang ketiga itu adalah akses langsung ke sistem saraf pusat atau nose to brain. Jadi pada bagian superior rongga hidung terdapat regio olfaktori yang terhubung langsung dengan sistem saraf pusat melalui saraf olfaktori. Jadi obat dapat mencapai otak melalui jalur ini tanpa harus melewati sawar darah otak. Selain itu, jalur trigeminal juga dapat berperan dalam penghantaran obat ke sistem saraf pusat. Selanjutnya ada hambatan dari sediaan nasal yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu clearance mukosiliar atau obat cepat terbias. Karena mukos yang terus diproduksi dan silia yang terus bergerak akan menyebabkan obat hanya memiliki waktu kontak yang singkat dengan permukaan mukosa sehingga jumlah obat yang dapat diserap itu akan menjadi terbatas. Hambatan kedua yaitu degradasi enzimatik lokal oleh enzim sitokrom P450. Jadi mukosa nasal itu punya berbagai enzim metabolik termasuk enzim ini yang akan menyebabkan metabolisme obat sebelum obat tersebut sempat diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, proses degradasi ini akan menjadi kendala utama terutama bagi obat yang tidak stabil terhadap enzim seperti peptida dan juga protein. Topik ketiga yaitu biofarmasetika sediaan pulmonar. Yang pertama yaitu deposisi partikel. Jadi deposisi partikel membagi partikel menjadi 3 ukuran. Yang pertama, ukuran lebih besar dari 5 sampai 10 mikrometer cenderung terhenti di daerah orofaring sehingga akhirnya mengalami tumpukan dengan dinding saluran napas bagian atas. Yang kedua, ukuran antara 1 sampai 5 mikrometer memiliki kemampuan untuk mencapai bronchiolus dan juga alveoli sehingga ukuran ini dianggap sebagai ukuran optimal untuk menghantarkan obat ke paru-paru. Dan yang terakhir itu ukuran kurang dari 1 mikrometer yang memiliki massa sangat kecil. Jadi dia tetap mengikuti aliran udara dan dapat dikeluarkan kembali saat ekspirasi tanpa mengalami deposisi yang berarti. Bagian kedua yaitu absorpsi alveoli. Jadi membran alveoli yang sangat tipis memungkinkan difusi saat berlangsung lebih cepat ke kapiler. Dan selain molekulnya yang tipis itu, alveoli juga dapat mengabsorpsi makromolekul seperti protein dan peptida melalui difusi terbatas dan juga transitosis. Nah, jaringan kapiler yang rapat memastikan obat yang melewati epitel alveoli itu segera masuk ke sirkulasi sistemik dan bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Topik yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi biofarmasetika sediaan nasal dan juga pulmonal. Yang pertama adalah volume cairan mukus yang tinggi dalam rongga hidung akan menyebabkan pengenceran obat serta meningkatkan kecepatan clearance mukosilia. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya jumlah obat yang dapat mencapai epitel dan juga diserap. Yang kedua adalah laju pernapasan pasien yang mempengaruhi pola aliran udara dalam saluran pernapasan. Pernapasan yang cenderung cepat meningkatkan turbulensi aliran udara sehingga partikel lebih banyak deposit di saluran napas bagian atas. Sebaliknya, kalau pernapasannya itu lebih lambat dan dalam memungkinkan partikel mencapai bagian paru yang lebih dalam termasuk alveoli. Faktor yang terakhir yaitu kelarutan obat dalam cairan surfaktan paru yang melapisi permukaan alveoli dapat mempengaruhi kelarutan dan distribusi obat. Obat yang memiliki kelarutan yang baik dalam surfaktan akan lebih mudah tersebar di dalam permukaan alveoli dan juga berdifusi melalui membran epitel.
Topik yang kelima yaitu mekanisme deposisi dan juga absorpsi yang terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu inersia impaksi. Partikel berukuran besar memiliki momentum yang cukup tinggi sehingga tidak mampu mengikuti perubahan arah aliran udara sehingga akan menabrak dinding saluran napas dan terdeposit di daerah tersebut. Yang kedua adalah sedimentasi gravitasi. Jadi partikel dengan ukuran sedang dapat mengalami pengendapan akibat pengaruh gaya gravitasi terutama pada daerah dengan kecepatan aliran udara yang rendah seperti bronkiolus. Rebos. Yang ketiga itu ada difusi Brown, di mana partikel yang berukuran sangat kecil bergerak secara acak akibat tumpukan dengan molekul gas sehingga dapat mencapai dan menempel pada permukaan alveoli. Dan proses penembusan membran basal setelah partikel terdeposit, obat harus melewati membran epitel alveoli untuk dapat diabsorpsi. Proses ini dapat terjadi melalui difusi pasif, melalui membran sel, melalui jalur antar sel, atau melalui mekanisme transfer vesikular seperti transitosis. Topik berikutnya yaitu parameter BA/BE sediaan inhalasi. Yang pertama ada tantangan uji BE sediaan lokal inhaler versus sistemik. Jadi, sediaan inhalasi umumnya bekerja secara lokal di paru-paru, sehingga konsentrasi obat dalam plasma tidak selalu mencerminkan efek terapeutik. Hal ini akan menyulitkan evaluasi BA dan BE jika hanya menggunakan parameter farmakokinetik sistemik. Yang kedua adalah korelasi data in vitro atau cascade impactor yang digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel aerosol yang dihasilkan oleh sediaan inhalasi. Data ini digunakan untuk memprediksi lokasi deposisi partikel dalam saluran napas dan menjadi parameter penting dalam evaluasi BE. Topik yang terakhir atau yang ketujuh yaitu strategi, formulasi, dan juga evaluasi yang akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, penggunaan peningkatan penetrasi yang digunakan untuk meningkatkan permeabilitas mukosa dengan cara memodifikasi struktur membran atau meningkatkan fluiditas lipid sehingga obat lebih mudah melewati epitel. Yang kedua yaitu teknologi liposom yang merupakan sistem pengantar berbasis vesikel lipid yang dapat meningkatkan stabilitas obat serta melindungi obat dari degradasi. Nah, dalam penghantaran pulmonal, liposom dapat diformulasikan dalam bentuk aerosol untuk meningkatkan deposisi dan juga retensi obat di paru. Selanjutnya ada optimasi alat, yaitu alatnya itu seperti MDI, DPI, dan juga nebulizer. Nah, pemilihan alat penghantaran itu sangat mempengaruhi keberhasilan terapi. MDI menghasilkan aerosol melalui tekanan propelan, sedangkan DPI menghasilkan partikel kering yang dihirup oleh pasien. Lalu, untuk nebulizer sendiri, dia menghasilkan aerosol secara kontinu dari larutan obat. Jadi, setiap alat memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan ukuran partikel dan juga pola deposisi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan untuk materi biofarmasetika, sediaan nasal dan juga pulmonal. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.